Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Banyak Belajar. Peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Miraj adalah salah satu peristiwa yang agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang meyakini kisah yang menakjubkan ini terjadi pada bulan Rajab. Benarkah demikian? Bagaimanakah cerita kisah ini? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Isra secara bahasa berasal dari kata saro, bermakna perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Miraj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Adapun secara istilah, Miraj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Berdasarkan firman Allah dalam surat ke-53 ayat 1-18. Secara umum, kisah yang menakjubkan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam firman-Nya. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari sahabat Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Didatangkan kepadaku burak, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis, lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua, lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria sholawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus.
Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat dan saya bertemu dengan Idris alaihi salam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan saya bertemu dengan Harun alaihi salam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-6 dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-7 dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ke-7 dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Mamur. Setiap hari masuk ke Baitul Mamur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihi salam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Petik 2. Saya menjawab 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus-menerus saya pulang balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa alaihi salam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10 maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihi salam seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 162. Demikianlah kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan Isra Miraj, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin.